Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya! Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu, tetapi sebelumnya sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Beri kami pengertian yang baru. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah memahami kelemahan kita. Saudara, hari ini kita memasuki hari kedua renungan Minggu Natal. Kita melihat keadaan negeri kita yang penuh dengan ketidakpastian. Bencana alam, krisis ekonomi, tekanan mental, dan pergumulan pelayanan. Natal adalah saat yang tepat untuk mengingat satu hal penting, bahwa Allah mengerti kita. Ia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang datang masuk ke dalam pengalaman manusia. Lahir, hidup, berjuang, merasakan sakit, memahami air mata, dan tetap setia. Pagi hari ini kita belajar dari satu ayat yang sangat menguatkan kita dalam masa sulit. Mari kita membaca Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukannya seorang yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Natal mengingatkan kita, Yesus lahir bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi imam besar yang memahami kita. Saudara, yang pertama kita melihat Allah tidak jauh dari pergumulan kita. Di banyak budaya kuno, manusia memandang dewa sebagai sosok yang jauh, kuat, tetapi tidak peduli. Tetapi Injil membawa kabar berbeda. Allah memilih palungan, bukan istana. Yesaya 53 ayat 3 berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak dihargai. Yesus benar-benar mengalami kesakitan, bukan sekedar mengerti dari teori. Yang kedua, ia memahami kelelahan kita. Natal bukan sekedar dekorasi dan nyanyian. Itu adalah Allah turun merasakan letihnya hidup manusia. Ia tahu rasa ditolak. Ia tahu bagaimana difitnah. Dia letih, lapar, dan cemas. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita, ketika ia dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena ia tahu rasanya terluka, ia mampu menolong. Yang ketiga, ia tidak hanya mengerti, tetapi menyertai. Anak kecil yang jatuh butuh seseorang yang bukan cuma berkata, jangan nangis, tetapi duduk, menyeka air mata, memeluk dan mengangkatnya. Natal berkata, Tuhan datang dan duduk bersama kita. Matius 1 ayat 23 berkata,
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang keempat, karena ia mengerti, kita dapat datang dengan berani. Bukan hanya merasa dilihat, tetapi diterima dan ditolong. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima kemurahan dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Natal memberi kita hak datang kepada Allah, bukan sebagai terdakwa, tetapi sebagai anak yang dimengerti. Saudara, apakah saudara merasa sendirian dalam pergumulan? Apakah saudara pernah merasa Tuhan tidak mengerti beban saudara? Natal mengingatkan, Dia tahu, Dia peduli, Dia dekat. Renungkan beberapa detik dalam keheningan. Apa bahagian hidup saudara yang paling berat akhir-akhir ini? Sebutkan dalam hati dan ingatlah, Yesus mengerti. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikan pada hari ini? Datang kepada Yesus dengan jujur saat berdoa. Tidak perlu bahasa rohani, curahkan saja hatimu. Saat orang lain terluka, jadilah gambaran Allah yang mengerti. Jangan menghakimi, tetapi temani. Saat Natal lewat dekorasi, ingatkan hati Anda, Yesus hadir, memahami, menopang. Saat ketakutan ekonomi dan bencana datang, katakan, Tuhan tahu, Tuhan memegangku. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Natal bukan hanya cerita, tetapi bukti bahwa Engkau memahami kami. Hari ini kami berdoa bagi mereka yang letih, mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, mereka yang ekonominya runtuh, mereka yang bimbang dan takut. Kami serahkan keluarga-keluarga di Indonesia, jemaat-jemaat, para pelayan Tuhan, tenaga kesehatan, aparat negara, guru, petani, pengusaha kecil, dan pekerja harian. Tuhan, jamalah mereka, karena Engkau tahu rasanya menjadi manusia. Engkau juga tahu kebutuhan kami hari ini. Kami minta pemulihan bagi bangsa kami dari bencana, hikmat bagi pemerintah, kekuatan bagi gereja, dan damai bagi rumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, turunlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan, persekutuan, dan pembelaan Roh Kudus terus menjadi bahagian kita semua yang mendengarkan renungan ini di mana saja saudara berada, dari sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua, dan semua yang percaya kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.